Hai, perkenalkan nama saya Tiara Monika dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 240410399. Saya di sini akan membahas apa sih itu aborsi ilegal. Aborsi ilegal merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara yang tidak sesuai hukum atau di luar standar medis. Aborsi ilegal merupakan masalah kesehatan dan hukum yang mendesak di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali dalam dua kondisi khusus tertentu, yaitu kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin dan kehamilan akibat pemerkosaan atau kekerasan seksual. Dasar hukum dari kasus ini yaitu tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang larangan aborsi. Yang kedua, pada pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga, yaitu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dalam peraturan pemerintah ini diatur bahwa aborsi diperbolehkan tetapi dalam dua kondisi tertentu, yaitu satu, dalam kondisi darurat yang membahayakan nyawa ibu dan janin. Yang kedua, yaitu dalam kondisi hamil akibat pemerkosaan atau kekerasan seksual. Contoh kasus yang terjadi di Jawa Timur pada Juli 2024, Seskrim Polres Batu, Jatim mengungkap kasus aborsi ilegal yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial RN, 35 tahun, dan BA yang berumur 32 tahun. Kronologinya, RN diketahui hamil sekitar 3 bulan. Setelah ia periksa ke bidan, lalu RN menyuruh temannya untuk membeli obat aborsi dari platform online dengan harga 1,6 juta. RN mengonsumsi obat tersebut sebanyak 3 butir per 3 jam sekali sampai menghabiskan 12 butir. Kemudian, RN melahirkan bayi perempuan pada tanggal 17 Juli 2024. Tetapi bayi tersebut meninggal dan setelah itu BA atau pelaku menguburkan bayi tersebut di halaman rumahnya. Diperkirakan usia bayi tersebut sekitar 5-6 bulan. Pasal yang digunakan oleh kedua pelaku yaitu pasal 77A Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana sampai 10 tahun penjara menurut Polres Batu. Sanksi pidana untuk aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah atau PP, yaitu 1. Pasal 427 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang menyatakan bahwasannya wanita yang melakukan aborsi tanpa tenaga medis atau di luar kriteria bisa dipidana maksimal 4 tahun penjara. Yang kedua, yaitu pasal 428 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwasannya orang yang membantu proses aborsi akan dihukum lebih berat dari tergantung apa dia melakukan aborsi, membantu untuk melakukan aborsi tersebut dengan persetujuan pelaku ataupun tidak.
Yang ketiga yaitu pada pasal 429 Undang-Undang Kesehatan, tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal bisa ditambahi 1/3 tahun dari sanksi tersebut. Analisis hukum dari kasus tersebut adalah RA yang mengonsumsi obat aborsi tanpa alasan medis dan tanpa melalui fasilitas kesehatan resmi, melanggar ketentuan PP nomor 28 tahun 2024 dan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 karena aborsi hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu seperti kondisi darurat medis atau hamil akibat pemerkosaan, serta wajib didampingi oleh dokter dan fasilitas kesehatan yang resmi. Kehamilan RN sudah memasuki usia 5-6 bulan, sehingga secara hukum janin dianggap sebagai anak yang harus dilindungi. BA yang membantu menguburkan janin turut serta dalam tindak pidana karena aborsi menyebabkan kematian anak dalam kandungan. Polisi menerapkan pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Sampailah kita di kesimpulan. Dari materi yang saya jelaskan tadi, bahwasanya aborsi ilegal merupakan tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan di luar kerangka hukum dan tanpa pengawasan tenaga medis yang kompeten. Praktek ini menimbulkan resiko besar bagi keselamatan dan kesehatan ibu hamil tersebut, termasuk infeksi berat, pendarahan, gangguan reproduksi jangka panjang, serta bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, aborsi ilegal juga sering terjadi dalam kondisi tidak higienis dan melibatkan prosedur yang tidak sesuai standar medis. Faktor pendorong munculnya aborsi ilegal antara lain kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, tekanan sosial dan ekonomi, serta kurangnya pendidikan seksual dan stigma terhadap kehamilan tidak diinginkan. Untuk mengurangi praktik ini, diperlukan pendekatan komprehensif, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, akses kontrasepsi, dukungan sosial, serta kebijakan kesehatan yang melindungi hak dan keselamatan perempuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video